warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai. Ya, alhamdulillah. Saya baru sampai habis pengajian bulanan. Oh ya, akuan Pak Kiai, ganggu juga. Langsung boleh? Baik, kita langsung mulai Pak Kiai ya. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pengajian mingguan jemaah haji dan umrah Enera Group yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Farom Kiai Haji Ahmad Wajihuddin Syatiri MA dengan tema yang disenangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 21 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan Ahad 29 Agustus 2021. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai sesi pertama. Tausiah akan disampaikan oleh Kiai Ahmad Wajihuddin Syatiri. Tafadhol Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alaihi wasallam. Hadirin para jamaah yang Allah muliakan. Dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin mengingatkan kita semua bahwa ada ibadah yang disukai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menciptakan kita manusia dan jin itu adalah untuk mengesahkan Allah dan beribadah kepadanya. Itu tugas yang paling pokok yang harus kita ingat. Yang harus kita sadari bahwa kita diciptakan, dihidupkan oleh Allah adalah untuk mengesahkan Allah dan hanya beribadah taat kepada Allah dan utusannya yang agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan berbagai macam ibadah, dengan berbagai macam ragam ibadah yang diwajibkan oleh Allah, ya, baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang melalui Rasulnya yang agung Nabi Muhammad SAW. Kita sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling bersemangat, yang paling giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah, Rasul Allah yang paling
menyukai, ya, mencintai ibadah-ibadah yang diwajibkan maupun ibadah-ibadah yang disunahkan dalam mengamalkannya. Dan kita sepakat juga bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang menyukai semua amal ibadah yang disyariatkan Allah, ya, kepada beliau, kepada kita semua, umat manusia. Tapi juga ada ucapan-ucapan Nabi di dalam beribadah ini, dalam melaksanakan amal ibadah ini, ada kalimat-kalimat al-hub, cinta, yang paling dicintai. Gitu. Semua dicintai oleh Nabi, tapi ada yang spesial, yang diucapkan oleh Nabi secara khusus dengan kalimat al-hub, cinta, suka, yang dicintai Nabi, yang disukai Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang disukai Nabi di antara amal ibadah-ibadah yang lain? Tapi kita sepakat para jamaah, semua dicintai oleh Nabi, tapi amat sangat lebih. Dan sampai beliau mengucapkan kalimat-kalimat al-hub, uhibbu atau ahabba gitu. Ada kalimat-kalimat seperti itu. Saya ingin dari sisi itu, agar kita pun mengikuti beliau. Karena diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir dzunubakum. Al-ayat sadaqallahul azim. Jadi kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah oleh Muhammad, jika kamu in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, ya. Kalimat al-hub. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, kalian mengikut saya. Dari situ kita ingin mengingatkan diri saya, diri kita semua, kalau kita benar mencintai Allah, maka kita syaratnya agar dicintai oleh Allah, agar kita diampuni oleh Allah, maka kita mutlak wajib harus mengikuti apa yang diajarkan, yang disampaikan, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang pertama, dan ini oleh para ulama diurai. Dan ini sepakat para ulama bahwa amalan-amalan yang pertama, yang utama, yang amat sangat dominan pada Nabi adalah al-hub ilal iman, cinta, mencintai, menyukai akan keimanan. Sampai beliau itu di dalam setiap saat berdoa, ada doa yang mungkin kita semua udah hafal, ya. Kalimatnya Allahumma habbib ilainal imana. Itu doa yang harus kita baca itu. Allahumma habbib ilainal imana, ya Allah, tanamkan kecintaan dalam diri kami kepada keimanan. Subhanallah. Mungkin boleh bertanya, ada nggak? Tertanam nggak di hati kita ada rasa cinta, amat sangat cinta dengan keimanan? Kalau belum, ayo mari kita usahakan, kita ikhtiarkan, dan kita berdoa sebagaimana yang Nabi contohkan. Allahumma habib ilainal iman. Itu kata Nabi. Ya Allah, tanamkan rasa cinta, kecintaan dalam diri kami akan keimanan. Jadi ini iman yang paling pokok ini. Ini yang paling pokok ini. Yang paling pokok ini. Harus ada tertanam dalam hati kita. Yang kedua, Nabi berdoa, kalimat redaksinya, وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا. Ini rawahu Imam Ahmad ini. Ini doa diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kata Nabi, bahasa kitanya, وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا, ya Allah, hiasilah hati kami dengan iman. Jadi tertanam, tertancap dalam ya, rasa keimanan, juga dihiasi ini hati dengan iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, supaya melembaga begitu dalam hati. Dan ini berarti kita, kalau menurut saya, mesti mewajibkan diri membaca doa ini, agar ada iman,
ada imam yang dominan dalam kehidupan ini. Karena ini adalah perkara yang pokok, yang mendasar, yang pertama tentang keimanan ini. Apa itu iman? Pernah Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasul, wahai Nabi Muhammad, apa itu iman? Jawab Nabi apa? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Rawahu Imam Muslim wa Imam Bukhari. Jadi iman itu adalah engkau iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada rasul-rasulnya Allah, adanya hari akhir, iman engkau kepada hari akhir, dan iman kepada kodok yang baik, yang buruk, min syarrihi, min khairi wa syarrihi, yang baik, yang buruk dari Allah. Itu iman. Ini harus ada, harus tertanam. Apa yang biasa kita uraikan di depan para santri? Al-iman itu adalah lisan al-jawari. Iman itu diakui oleh hati, diucapkan oleh lidah, dan dikerjakan dalam amal perbuatan iman. Jadi ada satu kesatuan. Hadirin para jamaah rahimahullah. Ada riwayat Abu Dawud, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman, kata Nabi. Bahasa kitanya, kata Nabi, barang siapa yang cinta karena Allah, dan barang siapa yang benci karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah, faqad istakmala iman, maka telah sempurna dia punya iman. Ini mungkin Bang Reza, teman-teman, mungkin perlu kembali kepada kita masing-masing. Kita ini berbuat, mencintai, membenci, apakah karena hawa nafsu atau memang karena Allah. Yang benar itu dikatakan oleh Nabi, faqad istakmalal iman. Sempurna dia punya iman kalau dia mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah, berbuat sesuatu karena mengharap ridha Allah. Itu baru dikatakan iman yang sempurna, kata Nabi. Atau mungkin yang sering disampaikan oleh para ustadz, para kiai, guru-guru kita, ada hadis riwayat Imam Bukhari, ada redaksi hadis Nabi yang berhubungan dengan cinta ini. Ini mungkin untuk memperkuat keimanan dan untuk mempertanyakan keimanan yang ada pada kita ini. Seperti itu enggak yang disampaikan oleh Nabi? Mari kita baca hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fiha wajada halawatal iman. Barang siapa yang di dalam dirinya ada 3 perkara, maka dia akan merasakan nikmatnya itu beriman kepada Allah dan Rasul. Apa ketiga perkara itu? Kata Nabi begini, redaksinya sederhana ini, tapi ini kita perlu ya berusahalah begitu ya. Kata Nabi, kalau ada pada kita, ini yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi masih. Jadi Allah dan Rasul itu yang paling dicintai dalam kehidupan. Lima siwa selain yang keduanya. Jadi Allah dan Rasul saja yang paling dicintai. Ini kan pertanyaan buat kita, udahkah seperti itu nggak kita? Dengan jujur ini kita perlu berusaha kita ya, berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang paling mencintai Allah dan Rasul. Jadi kalau Allah dan Rasul paling dicintai dalam kehidupan, maka insya Allah kita ini akan sukses, akan merasakan kebahagiaan, nikmatnya, manisnya beriman beragama Islam ini. Tapi kan ini ya baru teori kita ini. Tapi nggak apa-apa, baru teori, kita berpengetahuan.
Ya, nanti kita amalkan, kita usahakan agar hanya Allah dan Nabi Muhammad yang paling dicintai dalam kehidupan ini. Semoga Allah ya malam ini mencucurkan rahmat ya kepada kita, taufik hidayah, agar dia saja, Allah saja dan Rasulnya yang paling kita cintai dalam kehidupan ini. Yang kedua kata Nabi, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Jadi mencintai seseorang itu ya, karena Allah gitu. Kan kita ini mencintai seseorang kan karena ingin duitnya, mungkin ingin cintanya gitu kan, ingin bantuannya gitu. Ini Masya Allah, ini koreksi buat kita ini. Kita ini harus berusaha mencintai seseorang itu bukan karena selain Allah, tapi karena Allah. Ini yang harus kita luruskan ini kita. Coba seperti mungkin gak jauh-jauh kita ini mencintai istri, apa karena hawa nafsu atau karena Allah? Atau mencintai suami, apa karena hawa nafsu atau karena Allah? Kan yang ideal itu, ya kita mencintai keluarga itu karena Allah gitu. Karena mengharap ridha Allah gitu. Itu yang harus kita tanamkan. Yang ketiga, agar ada kenikmatan beriman, beragama Islam. Itu yang ketiga adalah wa yakuna wa ayyukraha ayyudal kufril kufri. Jadi dia benci kalau dia kembali kepada kekufuran. Kama yakrahu ayyukdzafa finnar, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke neraka. Jadi kita kudu ada rasa benci kalau kita menjadi orang yang berdosa, kalau kita menjadi orang yang murtad itu. Yang sekarang itu, waduh ya, banyak sekali orang-orang yang murtad, melecehkan Islam, menghina Nabi Muhammad, menghina kaum muslimin, menghina ajaran agama Allah. Nah, dan ini kita tuh menyaksikan orang-orang yang seperti begitu, yang murtad, yang marak di pada saat ini. Kita kudu ada dalam diri kita rasa benci itu kepada kekufuran, kepada mereka yang seperti itu, yang kafir, yang murtad kepada agama ini. Seperti apa tuh bencinya kita kepada kekufuran, kepada perbuatan dosa? Seperti kita kalau dilemparkan ke neraka. Kalau dilemparkan, dijatuhkan ke neraka, bagaimana tuh bencinya, tidak maunya. Nah, ini kan pertanyaan buat kita, ada nggak rasa benci kepada kekafiran, kepada kemurtadan ini? Ada nggak rasa benci kepada orang-orang yang melecehkan agama Islam? Oh, diam. Nggak boleh. Jadi kesimpulannya dari hadis ini, kalau kita ingin mantap, ingin kokoh, ingin menikmati ini beragama Islam, ada kedamaian dalam beragama Islam, itu yang pertama, Allah dan Rasul yang paling dicintainya, yang paling diutamakannya. Mencintai segala sesuatu karena mengharap ridha Allah. Dan dia benci, marah dengan kekufuran, tidak mau dengan kekufuran, sebagaimana dia menolak dirinya ketika dilemparkan ke neraka jahanam. Kalau ini ada, insya Allah berbahagia hidup ini kita. Kenapa Ustaz saya kok gelisah, nggak ada ketenangan, nggak ada kedamaian? Ini mungkin ini Allah dan Rasul belum yang paling dicintainya dalam hidup ini. Mudah-mudahan tidak berkecil hati kita ya. Insya Allah kita berusaha, kita berdoa, kita minta kepada Allah agar hanya Dia Allah dan Rasulnya yang paling dicintai oleh kita. Yang bahasa doa, ucapan para ahli tasawuf, para waliullah, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Ini nih mungkin perlu kita ucapkan, ini kan doa. Ilahi anta maksudi, ya Allah ya Tuhanku, Engkau adalah tujuanku, tujuan hidupku. Waridhaka matlubi, ridhamu aku cari. Atini mahabbatak, berikan ke dalam hatiku rasa cinta kepadamu dan Rasulmu. Wa ma'rifataka, dan berikan kami ma'rifat kepadamu ya Allah. Tadi yang Nabi ucapkan bagaimana doanya? Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Itu
yang harus terus kita ucapkan, ya, harus kita ucapkan terus. Jadi ini tentang iman luar biasa ini. Tentang iman ini ya banyak ya pembahasannya, dan kita sering mendengar ini iman kita, rasanya ini kita belum kokoh nih, kita belum kuat nih iman ini kita. Tapi mari, ayo terus kita pelajari terus tentang iman wal Islam dan ihsan ini. Kita baca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya ada riwayat Imam Muslim, rawahu Imam Muslim, Nabi bersabda, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-iman bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna asy'abah. Ini tentang amalan-amalan yang dicintai Nabi, ya. Jadi iman, tentang iman ini. Kata Nabi, iman itu ada banyak cabangnya, ada 70 atau 60 ya, 60 cabang. Tapi kata Nabi, wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Kata Nabi, cabang yang paling utama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ucapan yang paling teristimewa, dahsyat. Ada dalam keterangan itu. Itu ucapan kalimat la ilaha illallah ini, Masya Allah. Kalau ditimbang dengan beratnya ini bumi, lebih berat ucapan kalimat la ilaha illallah. Tapi tolong ini mengucapkan kalimat tauhid, tahlil ini dengan pemahaman, ya, dengan penghayatan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman banyak cabang, dan yang paling istimewa adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita hidup dan mati, dan ketika ruh ini berpisah dengan jasad, itu yang diucapkan oleh kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadnaha, dan yang paling rendah, yang paling bawah itu cabang iman adalah apa? Imatatul adza 'anit thariq, kata Nabi, membuang sesuatu yang membahayakan bagi pejalan kaki. Itu orang beriman itu. Kalau ada orang di tengah jalan ada beling gitu ya, ada pisau, ada paku atau duri, atau barangkali ada bekas cangkang pisang, kan itu membuat orang jatuh tuh. Dibersihkan, disingkirkan oleh dia. Itu termasuk orang yang beriman kepada Allah itu. Jadi kita hidup bermasyarakat ini jangan semua membuang sampah, membuang kerikil, membuang paku yang membahayakan beling. Itu termasuk orang yang gak sempurna iman itu. Nah, orang yang baik, orang yang imannya sempurna, melihat ada kotoran, ada sesuatu yang membahayakan, disingkirkan, dibuang oleh dia, dibersihkan oleh dia. Wal hayatu syu'batun minal iman. Malu itu adalah cabang juga dari keimanan. Jadi ini dalam agama Islam kita diajarkan untuk punya rasa malu. Ini sekarang ini kita menyaksikan di video-video, ya, di TV, televisi, di media-media yang banyak ragam macamnya. Ini rasa malu tuh udah nggak ada gitu. Sehingga menjadi hal yang biasa gitu. Contoh misalnya kan, coba itu di media-media terbuka membuka aurat, itu kan bisnis, iklannya memperlihatkan ketek, ketiak gitu kan. Ini termasuk yang udah nggak ada iman itu, ya. Dipertontonkan yang harusnya disembunyikan, ditutup, justru diperlihatkan. Apa itu ada iklan deodoran itu, ya. Jadi kita, Masya Allah, sedihlah ini kita.
Lalu kata Nabi, wal haya syu'batun minal iman. Malu itu cabang dari iman. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini lebih konkretnya lagi yang tadi saya sampaikan, riwayat Imam Bukhari redaksinya sedikit berbeda tapi tujuannya sama, itu juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna aba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Ya, kata Nabi, belumlah sempurna iman kalian, kata Nabi. Belum baik iman kalian, kata Nabi, sehingga kalian menjadikan aku yang paling dicintai oleh kalian daripada orang tuamu, anakmu, dan manusia yang lain. Subhanallah. Bang Reza, ini kritikan pedas buat kita nih, Bang Reza. Teman-teman semua para pendengar ini. Sudahkah kita hanya Nabi Muhammad, hanya Allah dan Nabi Muhammad yang paling dicintai dalam kehidupan ini? Belum sempurna ini, belum ideal iman kita. Masya Allah, malu nih kita. Saya menyampaikan, tapi ini dalam rangka semua mengingatkan ya, mengingatkan kita semua lah. Itu tentang iman. Kemudian yang berikutnya amal ibadah apalagi yang dicintai oleh Allah. Tapi sekali lagi saya ingatkan, semua ibadah dicintai oleh Allah. Tapi ini oleh Nabi ada disebutkan dengan kalimat al-hub, dengan cinta. Ya, berarti bukan ada, jadi ini lebih gitu ya. Dilebihkan oleh Nabi. Apa itu? Ini saya mengutip dari para ulama ini ya. Kata para ulama itu adalah Nabi menyukai ibadah sholat. Di samping iman, juga Nabi menyukai ibadah sholat itu. Ibadah sholat. Jadi ini kan Masya Allah ya, setelah baca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kan kita mengerjakan sholat itu. Nah itu kata para ulama, dilihat dari hadis-hadis yang dibaca oleh para ahli, ini adalah yang kedua adalah ibadah sholat, itu amalan ibadah yang amat sangat dicintai oleh Allah. Dan memang dalam Al-Quran pun banyak itu diperintahkan kita tentang sholat. Misalnya dalam Al-Baqarah itu ya, ayat 45 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bisabri wassalah. Masya Allah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Subhanallah. Masya Allah. Ini sholat kan dianggap remeh. Yang ada istilah jenuh, capek, nggak boleh. Rukun agama kita ini. Setelah membaca dua kalimat syahadat ini, kita perlu mengerjakan sholat yang fardu maupun yang sunnah ini. Jadi ada hadis itu yang diriwayatkan oleh siapa ini, oleh Imam Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya min dunyakum wa tibun. Tolong perhatikan oleh para jamaah. Kata Nabi, hubbiba ilayya. Jadi urusan dunia ini ya, ada urusan dunia, perkara dunia yang aku cintai. Itu aku cintai banget itu. Apa itu? An-nisa wa tib, wanita, perempuan. Dan wangi-wangian, kata Nabi. Subhanallah. Artinya kan ini manusiawi, ya, real gitu. Jadi tidak seperti agama-agama lain, tidak boleh menikah gitu kan. Kalau Nabi justru lain. Dicintakan oleh Allah dalam diriku itu mencintai wanita. Terutama kepada istri-istriku, aku memanjakannya, memuliakannya. Dan wati, wangi-wangian. Ini kan ditemukan ya dalam ilmu kesehatan, ternyata orang yang suka berwangi-wangian itu muda. Dan kecerdasan otaknya itu akan terangsang. Ya, semangat hidup terangsang itu dengan wangi-wangian. Itu Nabi 15 abad yang lalu udah mengajarkan kita umat manusia agar mencintai wangi-wangian gitu. Tapi yang berikutnya ada yang lebih spesifik lagi. Ada redaksi hadis ucapan Nabi, kata Nabi, wa ju'ila qurratu aini bis-shalah. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita.
Bahasa kitanya, dan dijadikan sholat sebagai buah hatiku oleh Allah. Jadi itu di dalam hatinya ada buah hati. Apa buah hati Nabi? Sholat. Jadi sholat itu ya memang Masya Allah ya. Jadi banyak hadis lah yang menjelaskan tentang keutamaan sholat. Sampai kata Nabi, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna baina rajuli wa syirki wa kufri takus sholat. Jadi batas ya, batas antara seseorang ya dengan kekafiran itu sholat. Kalau dia berani meninggalkan sholat, Masya Allah, nauzubillah, dia kafir itu, musyrik itu orang. Menganggap sepele ini gitu sholat. Atau dalam hadis lain tapi intinya sama, redaksi aja yang berbeda. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Bahwa perjanjian yang membedakan antara kami dan orang kafir adalah sholat. Subhanallah. Jadi kalau orang nggak sholat itu kafir, musyrik gitu dia, menyekutukan Allah katanya. Lebih populer lagi, Masya Allah ya, itu sholat yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Nabi, Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah min 'amal as-shalah. Jadi kata Nabi, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab seorang hamba dengan amalnya pada hari kiamat itu sholat. Ini saya sedikit saya sampaikan tentang keistimewaan sholat, pentingnya sholat ini. Kata Nabi, Pak Insaluhat, Pakon aflaha wanja. Kalau sholatnya baik, bagus, diterima oleh Allah, sukses dia, berbahagia dia, beruntung dia. Wain pasadat, Pakon khoba wa khosaro. Kalau rusak sholatnya, nggak benar sholatnya, rugi dia, menyesal dia. Ayo mari, kita perbaiki sholat. Kita tingkatkan kualitas sholat kita ini. Ya minimal bacaan-bacaan dalam sholat kita pahami. Paham apa yang diucapkan oleh kita dalam sholat itu dipahami. Contohnya seperti dalam doa antara dua sujud kan, Rabbifirli warhamni, ya kan, wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afini. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, ya kan, warhamni, rahmati saya, ya kan, wajburni, sempurnakan amal ibadah saya, warfa'ni, angkat derajat saya, wahdini, beri petunjuk saya, warzukni, beri saya rizki, ya Allah. Itu kan bagus banget itu, iya kan. Jadi kalau ini sudah ada pada kita, wow, Masya Allah, akan menjadi yang sebagaimana yang Nabi katakan itu. Jadi menjadi hati itu. Ini kita kayaknya Bang Reza belum jadi buah hati buat kita sholat ya. Masih ada keterpaksaan, belum menjadi kebutuhan gitu ya. Ini mudah-mudahan Bang Reza ini kita insya Allah ya perbaiki sholat ini kita. Sampai saya kagum ya. Itu Nabi sholat itu dijadikan apa ya, untuk bercengkrama dengan Tuhannya. Atau dalam redaksi lain, pernah Nabi bersabda kepada Bilal, hei Bilal, kata beliau, parih Nabi sholat, ayo tenangkan hati kita dengan sholat. Subhanallah, ini luar biasa. Jadi sholat itu alat media untuk menenangkan hati. Kenapa begitu? Ya memang orang yang sholat itu kan sedang berhadapan dengan Allah, sedang berdoa, sedang bermunajat, sedang berkomunikasi gitu. Atau yang lebih dahsyat lagi nih, ini dalam Sahih Jami' Shaghir ada dikatakan bahwa kata para sahabat, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Siti Aisyah, apabila beliau mendapatkan kesulitan, menemui kesulitan, tertimpa kesulitan,
bermasalah, itu ada masalah yang berat, itu Nabi bersegera sholat. Kalau kita kira-kira gimana kalau ada masalah? Bolak balik aja. Ngopi udah 3 gelas habis. Iya kan? Keluar, masuk dari rumah, masuk lagi ke rumah. Keluar lagi ke halaman sambil bawa rokok. Waduh, ternyata ada bimbingan petunjuk dari Nabi. Kata Siti Aisyah, kalau Nabi menghadapi ada kesulitan hidup, ada permasalahan, segera beliau sholat. Sholat, segera sholat. Ya, Masya Allah. Sholat yang mana yang paling dicintai oleh Nabi? Nabi senang. Nah itu pernah ditanya Siti Aisyah, ya Aisyah, ayolah amal karena hamba ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan apa yang paling dicintai oleh Nabi? Kata Siti Aisyah, sholat. Aisyah ad-daimu, yang penting. Jadi amalan sholat atau amal ibadah lain yang lainnya yang dikerjakan itu dengan daim itu continue terus menerus. Wa in qalla malah dalam hadis lain sekalipun sedikit tapi terus menerus continue terus menerus, itu yang paling dicintai oleh Nabi. Jadi Nabi jadi seperti itu melakukan amal-amalan sholat atau amal-amal yang lainnya. Atau dalam redaksi lainnya supaya lebih konkret nih ya. Jadi kita jangan suka pengen banyak nih, gua sedikit nggak enak, jangan. Nabi udah bersabda, kata Nabi, ahabul amal ilallah adwamu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus sekalipun sedikit. Itu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi. Ya, baca Al-Quran misalnya sekalipun hanya 1-2 lembar, tapi continue terus dibaca. Ya, enggak 1 juz lah, ya 1 lembar aja, tapi terus dibaca. Itu dicintai Allah, itu dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi begitu tuh, seperti Nabi kata Siti Aisyah. Kalau Nabi itu kan sholat malamnya terus menerus, sholat malamnya. Tapi kadang beliau idza ghalabahu naum, ada Nabi tertidur. Pernah itu Nabi tertidur. Awajun atau sakit. Dan sehingga dia nggak bisa bangun malam beliau. Akhirnya sholat minan nahar, beliau sholat di siang hari. Di kodok gitu. Jadi mungkin nggak tahajud Nabi karena sakit, karena kelelahan, ketiduran. Nah udah siang, sholat subuh, ya udah. Nabi di siang harinya sholat itu di kodok. Bang Reza pernah nggak kodok sholat tahajud? Belum, Ustaz. Kodok tahajud belum. Belum ya. Ada nggak penyesalan kita nggak sholat tahajud? Kita biasa aja kita ya, nggak rugi. Nah, ini Nabi kata Siti Aisyah, kalau dia meninggalkan itu sholat malam karena mungkin sakit atau ketiduran, itu sholat minan nahar, sholat di siang hari, isnatai rakaatan. Beliau sholat sunat 12 rakaat di siang hari. Kodok. Nabi begitu bersungguh-sungguhnya ya, sampai beliau satu saat di perjalanan kesiangan nggak sempat qobliyah subuh kan, akhirnya langsung sholat subuh. Begitu sholat subuh selesai, beliau sholat sunat 2 rakaat, kodok qobliyah sholat sunat. Begitu cintanya Nabi akan sholat sunat subuh. Karena kita udah sama-sama tahu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Oh, luar biasa itu. Kalau dikonkretkan itu pahala sholat sunnah qobliyah subuh, waduh itu dibandingkan dengan kebaikan dunia dan isinya, kalah dengan sholat sunnah 2 rakaat itu bagi orang beriman. Jadi kita, Bang Reza, teman-teman semua, udah bersungguh-sungguh nih kita jangan tertinggal sholat sunnah qobliyah. Ada kata tertinggal, nah udah sholat subuh, nah kita bagi habis sholat subuh, itu boleh dikodok oleh kita, sholat sunnah qobliyah subuh. Dan ada yang menarik buat saya ya, buat kita semua. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul mar'i fi baitihi afdalu min sholatihi fi masjidi hadza ilal maktubah. Nabi bersabda, ini Masya Allah ya,
sholat seseorang di rumahnya itu lebih utama daripada sholatnya di masjid. Ilal maktubah, kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu, mesti di masjid berjamaah. Tapi selain sholat fardu, sholat sunnah itu afdolnya di rumah. Dalam hadis lain, agar rumah kita itu dicucurkan rahmat, mengusir jin-jin yang jahat dengan sholat-sholat sunnah yang dikerjakan di rumah itu. Sampai kata Nabi, lebih afdol mana? Sholat sunnah di rumah apa sholat sunnah di Masjid Nabawi? Ini dalam riwayat Abu Daud, lebih afdol sholat sunnah di rumah. Sekalipun di Masjid Nabawi, ini kalimatnya ada. Fi masjid hadza. Sholat sunnah lebih bagus dikerjakan di rumah. Sekalipun di Masjid Nabawi, tetap kalah keutamaannya. Sholat sunnah mesti di rumah, kata Nabi. Illal maktubata, kecuali sholat sunat yang dipardukan itu memang harus di masjid. Ada yang menarik buat kita para jamaah. Seperti misalnya Nabi bersabda, "Man hafazu ala arba'a raka'atin qabla zuhri wa ba'daha harum 'alan nar." Ini mungkin dorongan ya. Dan ini memang dicintai oleh Nabi dan ini dikerjakan oleh Nabi. Nabi nggak pernah meninggalkan. Kata Nabi, barang siapa sholat sunat qobliyah dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka dia diharamkan dari siksa api neraka. Rawahu Abu Dawud. Tolong Bapak, Ibu para jamaah rahimakumullah, jangan ditinggal itu sholat sunat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ya. Terus qobliyah maghrib atau qobliyah isya atau ba'diyahnya sesudahnya. Jangan ditinggal, itu ada jaminan. Orang yang sholat sunat duhurnya sebelumnya 4 rakaat, sesudahnya 4 rakaat, 2-2 tapi ya, itu diharapkan dia dari siksa neraka itu. Bagaimana itu kalau orang mengerjakan ibadah sholat sunat qobliyah subuh, orang lagi enak-enak tidur, kita bangun, kita di rumah sholat sunnah qobliyah subuh atau tahajud, Allah ampunkan itu orang. Ya, Allah ampunkan itu orang insya Allah. Yang terakhir, Bang Reza, yang terakhir, amalan yang dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berzikr. Ini zikir, Masya Allah ya. Ada ini kalimat buat saya nggak pernah bosan ini. Saya nggak pernah bosan ini membaca ini hadis ya. Ini rawinya Imam Muslim. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, lan aqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi, aku disuruh oleh Allah untuk mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi apa? Ahabbu ilayya, itu aku lebih cintai, lebih aku sukai, kata Nabi, mimma tala'at alaihi syamsu, daripada segala sesuatu benda yang disinari matahari. Banyak nggak benda-benda material yang imaterial yang disinari matahari? Wow, bertriliun-triliun. Begitu besarnya itu ciptaan Allah. Kekayaan dunia yang disinari matahari. Itu kata Nabi, lebih aku cintai 4 kalimat ini daripada itu dunia yang disinari oleh matahari. Lebih aku cintai. Artinya apa? Artinya pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih berat. Subhanallah. 4 itu. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Masya Allah, Bang Reza, 1 menit bisa berpuluh-puluh kali kita ucapkan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.
bisa banyak. Dan kita banyak yang meninggalkan, mengabaikannya. Satu penyesalan di akhirat nanti buat kita yang mengabaikan petunjuk-petunjuk yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin Bang Reza, Ya. sampai di sini dulu kita sampaikan, saya uraikan tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Nabi. Tapi ini banyak. Rencana ini kalau masih ada program ini di Enera, masih ada Zoom, ini akan saya terus, saya ingatkan ini kaum muslimin, terutama diri saya sendiri, untuk menyampaikan tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Nabi. Sekaligus nanti saya sampaikan materi ini, amalan-amalan yang dimurkai Nabi. Itu. Sampai sini dulu, mungkin ada yang menambahkan, atau Bang Reza sendiri silahkan mau menambahkan, silahkan kita bersama-sama, kita dalami ya, amalan-amalan ibadah yang dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya. Baik, langsung saja kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab. Ya, di sini sudah ada sebelumnya ada Ibu Ina sebelum Pak Amin Munjiri tadi mengangkat tangannya. Ini ada Ibu Munjina yang bertanya Pak Kiai. Maaf, Ibu Ina. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, bila ada orang yang sudah berumur namun tidak mau sholat meski sudah diingatkan, itu bagaimana Pak Ustadz? Oke. Jadi orang yang sudah lanjut kerja itu ya diingatkan supaya mengerjakan ibadah sholat. Ya, tapi tetap tidak mau. Padahal udah berumur katanya. Tetap tidak mau ya. Ya. Sehingga kita doakan mudah-mudahan. Apakah itu mungkin keluarga kita, teman kita, tetangga kita ya. Siapapun kita doakan. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada saudara-saudara kita yang belum mau mengerjakan ibadah sholat. Karena ini jelas itu hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa yang membedakan kita orang beriman dengan orang kafir tarku sholat itu, meninggalkan sholat. Ngeri itu kita, ngeri dong. Bahkan ada satu perjanjian itu kita manusia dengan Allah. Apa itu perjanjiannya? Perjanjian yang membedakan kita dengan mereka orang-orang kafir. As-sholat. Jadi kalau ada orang udah lanjut usia belum mengerjakan sholat, ya kalau menurut saya ya dia harus siap-siap dia menghadapi murka Allah. Apakah dia mati dalam keadaan kafir? Ya mudah-mudahanlah dia bertobat sebelum wafat gitu dia ya. Insya Allah. Itu Bang Reza. Saya hanya berharap kepada Allah semoga diberikan taufik hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi ada Bapak Amin Munjiri ya mengangkat tangan. Ya, silakan. Oh, Pak Amin Munjirinya sudah. Baik, selanjutnya ada dari Pak Karmanto nih Pak Kiai. Ya, Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Kiai, ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, di saat pandemi seperti ini, inginnya keluar di masjid. Namun jumlah jamaah di masjid dibatasi hanya 25%, sehingga sholat baru bisa dilaksanakan. Di rumah jamaah sama keluarga. Bagaimana hal ini dilakukan? Apa kita berdosa Pak Ustadz? Iya, jadi memang ini kan sudah dipatwakan ya oleh Majelis Ulama Indonesia. Kalau memang kita di masjidnya udah penuh gitu ya, atau apalagi kita agak sedikit curiga, agak kurang fit gitu ya. Jadi dalam masa pandemi ini udah dipatwakan oleh para ulama-ulama kita diperbolehkan berjamaah di rumah saja. Itu udah dipatwakan, sekalipun ini memang ini ada yang menentang ya para ulama-ulama dengan alasan justru gitu katanya. Kita di masa pandemi ini kita ya ada di Baitullah, rumahnya Allah. Rumahnya Allah itu apa? Masjid. Masjid itu tempat yang mulia, yang agung gitu. Nah, ini jadi ada sedikit perbedaan. Termasuk kan kita lihat ulama-ulama di Al-Azhar yang Mesir atau ulama-ulama Saudi Arabia itu kan termasuk kan maksud Nabawi kan,
Masjidil Haram itu dikosongkan itu. Nah, jadi masuk kita di Indonesia, insya Allah Allah memaafkan kita ya. Allah tetap memberikan pahala ibadah sholat berjamaah sekalipun di rumah dengan keluarga ya dalam keadaan kondisi pandemi seperti begini. Insya Allah kita berhusnuzon lah. Insya Allah kita boleh mengikuti fatwa ijtihad para ulama-ulama kita untuk di rumah saja dalam keadaan masa pandemi ini, terlebih-lebih apalagi di masjidnya itu terbatas, udah penuh. Kenapa sholat sunnah harus di rumah gitu ya? Sampai oleh Nabi dikatakan sekalipun di masjid aku, kamu sholat sunnah lebih baik di rumahku. Nah itu alasan Nabi karena ingin, kata Nabi, rumahmu itu tidak seperti kuburan. Nabi ingin rumah kita itu dicucurkan rahmat berkah oleh Allah. Nabi ingin kalau ada jin-jin yang jahat, dengan ada orang yang sholat di rumah, dia akan lari, dia terpilih-pilih. Jadi Nabi banyak alasan, tapi yang paling dominan kata Nabi, agar Allah cucurkan itu keluargamu dengan rahmat berkah maghfirah dari Allah dengan melaksanakan engkau sholat sunnah di rumahmu itu. Begitu. Ya, baik. Begitu Bang Reza, jawabannya ya. Insya Allah mudah-mudahan benar, karena jawaban dari Nabi ini. Ya. Ya. Selanjutnya ada dari Bapak Trisno. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara melakukan kode sholat tahajud sebagaimana yang dilakukan Rasulullah? Kapan waktu yang diperbolehkan? Ya. Jadi ini memang ini hadisnya ya. Jadi dan Siti Aisyah yang menceritakan. Jadi Nabi kadang ketiduran sesekali itu ya. Atau sakit, nggak bisa bangun, mohon maaf kita udah tua, saya udah tua begini, kadang sakit nggak kuat bangun jam 2 gitu, udah tapi itu badan gak enak banget. Akhirnya kita tidur lagi, subuh baru bangun. Itu bisa terjadi pada kita. Nabi pun sama. Nah itu kalau kejadian seperti begitu, bisa di siang hari kerjakan. Di siang hari Nabi isnatai asyrota rokatan. 12 rakaat kata Siti Aisyah, Nabi mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Ya sholat sunnah mutlak. Atau ya kodo sholat sunnah tahajud tadi malam boleh. Atau tertinggal sholat sunnah qobliyah subuh, ya udah kerjakan. Setelah nanti di siang hari. Kapan? Ya tentu Nabi berzikir dulu itu. Nabi berzikir dulu, nanti berdoa, baru nanti dikerjakannya jangan sesudah subuh, tapi sesudah dimulai isyraq, kemudian duha, baru dikerjakan itu kodo-kodo yang tertinggal semalam hari itu. Begitu Bang Reza jawabannya. Semoga terjawab juga dari pertanyaan dari Pak Trisno ya. Iya, amin. Baik, silakan Bapak Ibu jamaah sekalian, bagi yang bertanya bisa melalui aplikasi chat atau bertanya langsung. Jadi kalau misalnya kayak saya nih Pak, kalau misalnya di rumah, saya itu biasa mungkin sholat kayak zuhur lah ya, atau subuh. Biasanya saya sunnahnya itu di rumah dulu, sunnah qobliyahnya, setelah itu baru langsung berangkat ke masjid. Itu dibolehkan Pak Kiai ya? Untuk berjemaah wajibnya subuhnya ya. Ya memang seperti itu bagusnya. Jadi sholat sunnahnya di rumah. Ya. Baru sholat fardunya di masjid. Makanya saya suka negur tuh kepada para pengurus, ente ini habis azan jangan langsung koma, kecuali tertentu lah kondisi-kondisi hujan besar atau barangkali jamaah dari maghrib sampai asar maghrib. Nah isya kan azan. Nah bolehlah kita langsung komat, udah lelah orang. Tapi kalau yang normal-normal nggak ada acara, jeda waktu dulu. Saya bilang minimal 10 menit tunggu. Karena
Kalau orang-orang yang mengerti, sholat sunnah qobliyah itu di rumah. Jadi sholat sunnah qobliyah di rumah, udah qobliyah, langsung jalan ke masjid gitu. Ini 5 menit langsung koma. Itu saya tegur itu. Beri kesempatan. Kalau di Mekah 40 menit. Di Madinah itu kan, di Masjidil Haram, bisa sampai 40 menit, 30 menit itu kita mau ditunggu. Kecuali tertentu lah, dalam kondisi-kondisi tertentu langsung komat, suka terjadi juga. Seperti misalnya dalam keadaan panas, kan dingin banget itu seperti itu. Iya, seperti itu memang sunnah nabinya begitu di rumah. Tapi mungkin ada orang yang jauh ya, yang jauh rumahnya ke masjid. Ya kalau seperti itu ya berarti masjid salah sunnah. Karena memang jauh. Kalau di salah sunnah di rumah, lah ketinggalan. Takbiratul ihramnya yang pertama, yang awal, yaitu mudah di masjid aja. Begitu Bang Reza. Iya. Terima kasih Pak Kiai. Baik, silakan Bapak Ibu jamaah yang masih ada waktu untuk bisa berdiskusi atau bertanya jawab. Kalau tidak ada, saya tambahkan. Boleh, Pak Kiai. Ada amalan yang dicintai oleh Nabi. Itu diungkapkan oleh Nabi dengan kalimat uhib. Itu adalah puasa sunnah. Saum, ya, saum sunnah seperti hari Senin gitu ya. Seperti apa lagi? Seperti hari Kamis. Itu termasuk yang diungkapkan oleh Nabi dengan kalimat uhib. Begini kalimatnya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tu radul a'malu yaumal isnin wal khamis. Jadi disetorkan ya gitu ya, disetorkan atau dilaporkan amalan anak cucu Adam itu di hari Senin dan di hari Kamis itu. Jadi ini setoran apa ya? Setoran amal dan malaikat kepada Allah itu di hari Senin, di hari Kamis itu. Nah itu Nabi bersabda, "Wa uhibbu an tu'radu amali wa ana sha'imun." Begitu kata Nabi. Jadi Allah menerima laporan dari para malaikat di hari Senin dari Kamis. Maka aku senang, aku suka kalau itu amalan-amalanku dilaporkan oleh para malaikat dalam keadaan ana shaim, saya berpuasa. Senang. Senang banget. Atau dalam redaksi lain kata Nabi, "Uhibbu ayat ya'jali wa ana shaimun." Ya berarti kata para ulama ini puasa yang dicintai oleh Nabi. Kita kan puasa berat itu ya. Malas kita puasa. Nabi enggak, aku senang. Aku senang kalau ajal aku sampai dalam keadaan ana shaim, aku sedang berpuasa. Gitu. Senang nggak kita Bang Reza? Kalau kita udah ada rasa senang gitu maksud saya. Kalau kita mati itu dalam keadaan berpuasa, gitu. Atau dalam tahajud, udah ada nggak rasa senang begitu? Kayaknya baru wacana, bagaimana kita ya? Cobalah kita tanamkan ini. Ya itu makanya itu tadi doa mesti dihafal tuh. Allahumma habib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina. Jadi ya Allah, cintakan, tanamkan rasa cinta kami dalam diri kami akan keimanan kepadamu dan malaikat-malaikatmu dan rasul-rasulmu, dan hiasi hati kami dengan iman kepadamu, iman kepada rasulmu, para malaikat dan hari akhir. Wow, kalau ini ada luar biasa. Hanya kita yang paling berbahagia. Ini banyak sebetulnya ya. Banyak amalan-amalan yang dicintai, diungkapkan oleh Nabi dengan rasa suka atau mencintai. Begitu. Mungkin Bang Reza kalau udah ada pertanyaan kita cukupkan. Betul lagi nih Pak Kiai, dari melanjutkan nih Pak Trisno lah ya. Kalau bagi wanita yang rumahnya dekat dengan masjid,
Lebih baik sholat fardu ikut jamaah di masjid atau sholat sendiri juga di rumah Pak Kiai? Ya, alhamdulillah ya. Jadi seorang wanita dekat ke masjid. Di mana tuh yang lebih bagus? Apakah ke masjid berjamaah atau di rumahnya saja? Ini saya membaca beberapa kitab ini ya. Ini para ulama, ada ulama yang dengan tegas itu, wanita lebih baik di rumah. Sekalipun dia dekat ke masjid. Apalagi masih muda, menimbulkan fitnah. Nah, jadi kecuali mungkin udah nenek-nenek ya, udah peot, udah nggak menarik, dan dia mungkin pengen sambil silaturahmi ke masjid, insya Allah nggak menimbulkan fitnah ya, itu silahkan ke masjid. Jadi untuk wanita apalagi masih muda, lebih baik di masjid, di rumahnya saja. Lebih baik di rumahnya saja. Tapi para jamaah yang berhaji itu terutama ya, di Makkah, di Madinah, itu kita menganjurkan tuh terutama karena memang pengecualian itu di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram ada keistimewaan, keutamaan yang spesial itu, dan kita nggak setiap saat kan berhaji berumroh. Tapi kalau di rumah, di kampung, di negeri sendiri, itu kata para ulama, lebih baik di rumah kalau wanita. Terutama yang masih muda. Tapi kalau udah tua, dipersilahkan boleh-boleh saja untuk di masjid sholat berjamaah. Ibu-ibu yang sudah tua. Begitu, Bang Reza. Jawaban dari saya, wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Vika. Assalamualaikum Pak Kiai. Apakah wanita haid boleh mengamalkan bacaan-bacaan yang biasa dibaca setelah sholat fardu? Biasa baca zikir, ayat kursi, al-waqiah setiap pada asar. Apakah tetap boleh dibacakan dalam keadaan haid? Ya. Kita mengikuti para ulama-ulama yang mengatakan bahwa orang yang sedang haid boleh bersalawat, boleh berzikir. Oh, itu kan zikir dari Al-Quran. Kan zikir bukan baca Al-Quran. Jadi berzikir itu secara umum untuk siapapun orang-orang beriman. Dalam keadaan punya wudhu, tidak punya wudhu, sedang haid atau tidak haid, itu berzikir diperbolehkan. Bersalawat diperbolehkan buat kita yang tidak punya wudhu atau sedang haid. Yang dilarang oleh Allah dan Rasul adalah membaca Al-Quran. Bahkan kata para ulama, membaca Al-Quran dalam rangka berzikir itu ada yang memperbolehkan. Jadi pertanyaan tadi, berzikir bagi wanita yang sedang haid diperbolehkan. Dan itu ada itu ya. Ada kalimat wafdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling istimewa adalah kalimat la ilaha illallah. Silahkan berzikir. Dan kata Nabi, wafdalu du'a alhamdulillah. Seutama-utamanya doa adalah mengucapkan alhamdulillah. Perbanyak berzikir-zikir yang diurai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Bang Reza. Ya, ini ada satu pertanyaan terakhir nih Pak Kiai dari Ibu. Ya. Dari Ibu Ina, saya ingin selalu puasa sunnah, namun kesehatan saya tidak mendukung. Apa saya masih bisa mendapat pahala puasa sunnah juga? Bagaimana caranya Pak Kiai? Oh, luar biasa. Ini Ibu nih, wanita soleha nih Ibu nih. Kita tuh jempol lah kalau menurut saya ya. Dia berarti ini termasuk yang mencintai saum ini. Yang mencintai sunnah-sunnah Nabi ini ya. Jadi dalam keadaan sakit tapi nggak memungkinkan, tapi pengen kalau sehat selalu berpuasa Daud, puasa sunnah yang ketika gelap matahari bulan, terang bulan atau Senin Kamis berpuasa, ini wanita hebat, wanita salihah ini ahlul jannah. Nah pertanyaannya itu bagaimana saya sakit Ustaz? Insya Allah itu dalam surat Wat-Tini, falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi orang-orang yang suka mengerjakan amal ibadah, amal-amal soleh, tapi ternyata sakit, nggak kuat,
nggak bisa, padahal hatinya pengen ngerjain. Dia full dapat pahala dari Allah. Bahkan dalam hadis dijelaskan, biasa kalau di rumah dia berjamaah, dia keluar rumah nggak berjamaah. Sekalipun dia di luar rumah nggak berjamaah, dia dapat pahala seperti di rumah dan selalu mengerjakan ibadah berjamaah. Jadi begitu Bang Reza. Jadi kita ini harus dibiasakan ya. Jadi pembiasaan ini perlu, penting. Sehingga ketika kita nggak bisa mengerjakan karena sakit, itu pahala ngalir dan mengalir. Contoh, umpama kalau dia waktu punya gaji, punya uang, selalu dia bersedekah. Selalu dawam, continue bersedekah. Itu nggak punya duit sama sekali. Padahal dia pengen seperti dulu bersedekah. Ini orang yang seperti begini, punya pahala terus. Palahum ajrun ghairu mamnun, enggak putus-putus, terus mengalir kepada dia. Begitu. Ya. Ada baik, mohon izin ada satu pertanyaan terakhir lagi katanya Pak Kiai. Oh, masih ada. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai, dari Bapak Dino ini. Di masa pandemi ini, mana lebih utama saat sholat Jumat diganti dengan zuhur di rumah atau mengikuti sholat Jumat online yang ada khutbahnya? Pertanyaannya ulang. Di masa pandemi ini, mana yang lebih utama saat sholat Jumat diganti dengan zuhur di rumah atau mengikuti sholat Jumat online yang ada khutbahnya? Nah, luar biasa ya. Ini perkembangan IT ini ini adanya pandemi corona ini membuka wawasan kita ini dalam hal keberagamaan kita ini. Jadi selama pandemi ini ada khutbah online ya. Iya. Belum pernah nih, Bang Reza, saya belum pernah ini saya khutbah online ini. Khutbah Jumat di saya. Iya. Tapi Radio saya ada sih pakai kalau radio ya. Iya, saya di Cibubur saya dengan santri saya. Cuman masyarakat dari luar nggak dibuka dulu pintu, dikunci sama kita. Khusus buat intern santri saya. Saya nggak berhenti terus saya sholat Jumat. Berjamaah terus saya berjamaah. Nah ini pertanyaannya bagaimana? Apakah sholat zuhur saja di rumah? Nggak sholat Jumat? Apa sholat Jumat ngedengerin khutbah online dengan sholat berjamaah online gitu ya? Iya. Nah, memang ini pertanyaan banyak jawabannya ini banyak jawaban ini. Saya sendiri cenderung ya, saya sendiri mengikuti ulama-ulama muda, sholat duhur saja boleh diganti di rumah. Sebab sholat online itu gimana katanya? Khutbahnya online, berjamaahnya online. Bagaimana tiba-tiba itu sinyalnya hilang? Itunya habis kuota aja gitu kan? Kebingungan dia. Jadi kalau menurut saya Bang Reza, udahlah sholat yang standar manual aja deh. Sholat dohor aja udah. Saya ragu itu, takutnya di tengah-tengah sholat mati nggak ada sinyal lagi. Iya kan? Iya. Terima kasih Bang Reza. Baik, semoga terjawabkan pertanyaan terakhir dari Bapak Dino tadi ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di penghujung acara pengajian. Semoga apa yang disampaikan tausiah pada malam hari ini membawa keberkahan dan pencerahan serta penambah ilmu agama kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terakhir sebelum kita tutup pengajian ini, kita akan doa yang akan disampaikan dipimpin langsung oleh Pak Kiai Wajihuddin. Padahal Pak Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana والدينا وجدتنا وقاربنا ولإخواننا ولمشيخنا ولأصحاب الكفر والجنة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الحياء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله. اللهم حبب إلينا الإيمان
وزين في قلوبنا يا الله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا يا الله. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عين صغيرة واجعلنا بعين الناس كبيرا. اللهم أعنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك ya Allah. Tolong kami agar kami selalu berzikir, menyebut namamu, mengagungkanmu ya Allah. Wa syukrika ya Allah, tolong kami ya Allah agar kami pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Husna ibadatika ya Allah, tolong kami, ajarkan kami agar kami bisa beribadah, mengabdi beribadah kepadamu dengan yang sebaik-baiknya. Rabbana taqabbal sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya. Ke Bapak Ibu jemaah sekalian yang sudah ikut menghadiri pengajian kita, insya Allah kita akan berjumpa kembali minggu depan di waktu yang sama. Baik, terakhir kita tutup, mari kita baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu jemaah sekalian dan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.